Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Ibu Bapak jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan pada hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2020. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu itu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Amin. Ibu Bapak, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, kiranya kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 29, dari ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Dengan perikop Yakub di rumah Laban. Ibu Bapak, jemaat Tuhan bisa membacanya sendiri di rumah masing-masing. Di sini saya mengangkat sebuah tema yaitu tentang pertemuan membuat kita saling mengenal Allah. Ibu Bapak, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan adalah hal yang sangat kita inginkan di dalam dunia ini. Apalagi ketika kita lama tidak bertemu ataupun berpisah dengan orang tersebut. Kita pasti akan senang sekali ketika kita dapat bertemu orang tersebut. Ibu Bapak, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Teks Alkitab pada saat ini memberikan penegasan bagi kita dan juga mengajar bagi kita bagaimana pertemuan antara Yakub dan Rahel anak Laban. Itu yang adalah saudaranya membuat kita sangat bahagia ketika melihat pertemuan seorang Yakub dengan Rahel Laban ini. Nah, apa yang terjadi di sana? Yaitu terjadinya rasa senang, rasa bahagia ketika mereka bisa dipertemukan di dalam anugerah cinta kasih Tuhan yang mengizinkan mereka bisa bertemu. Ada sukacita yang sangat besar di dalamnya. Kebahagiaanlah yang ada di sana. Maka oleh sebab itu pada ayatnya yang ke-11 mengatakan Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Bahkan pada ayat yang ke-13 dia membawa ke rumahnya. Maka oleh sebab itu dimanapun Ibu Bapak, jemaat Tuhan berada, kiranya dimanapun kita berada, tidak mengenal itu suku, ras, dan agama yang berbeda, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Maka oleh sebab itu, jika ada pertemuan, tentunya ada perpisahan. Kita menginginkan sebuah pertemuan seperti halnya seorang Yakub dan Rahel, maka akan terjadilah perpisahan. Sebelum terjadinya perpisahan, maka firman Tuhan mengajarkan kita gunakan waktu itu sebaik mungkin. Gunakan waktu itu secara penuh dengan hikmat dan anugerah Allah yang selalu membimbing kita. Adapun beberapa hal yang penting yang menjadi penekanan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu pertama, apakah kita selalu rindu akan sanak saudara kita? Kedua, apakah kita sudah mengasihi sanak saudara kita? Dan yang ketiga, apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dipertemukan dengan keluarga karena Tuhan? Menutup renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak Ibu Bapak, jemaat Tuhan dimanapun berada, selagi masih ada kesempatan,
berkumpul bersama keluarga di rumah, hendaknya gunakan waktu itu sebaik mungkin. Jauhi larangan yang membuat kita celaka, terkhususnya keluar rumah yang tidak penting, ataupun hal-hal yang dilakukan secara tidak penting di luaran sana. Oleh sebab itu, menutup renungan kita pada pagi hari ini, kiranya kita selalu dalam berkat kasih karunia Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai ibu bapa, jemaat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Menutup renungan kita kembali berdoa, kita mengundang kuasa Roh Kudus agar hidup kita tetap dipenuhi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu itu bisa termatrai dalam hati dan pikiran kami, sehingga bisa kami lakukan dalam tingkah laku perbuatan kami. Di dalam dan oleh nama-Mu Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.